Video amatir merekam sapi-sapi ini mengerang kesakitan sebelum akhirnya mati hampir bersamaan. Sapi-sapi ini mati dengan kondisi yang tak wajar, mulut yang mengeluarkan busa. Kondisi ini membuat para peternak sapi di Kota Batu resah. Seperti salah satu peternak ini yang mengeluhkan 3 sapi miliknya mati secara mendadak. Tiga Tiga ekor. 3 ekor. 3 ekor itu kejadian itu ya waktu itu hampir bersamaan sekitar jam 9 pagi. Mas, kerugian diperkirakan berapa, Mas? Diperkirakan sekitar 75-an. 75 juta ya, Mas. Total sebanyak 21 ekor sapi milik peternak di 2 dusun, Desa Beji mati secara misterius. Setelah dilakukan otopsi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Batu menemukan kandungan racun potasium di dalam mulut hingga saluran pencernaan. Memang terlihat adanya zat kimia racun, kalau bahasa masyarakat ini seperti potasium yang dimasukkan melalui makanan, entah itu rumput ataupun biasanya itu pakai kulit jagung atau klobot. Peristiwa ini membuat sejumlah peternak meningkatkan kewaspadaan dengan memindahkan hewan ternak ke kandang yang dekat dengan rumah hingga memasang CCTV di kandang. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Crazy Rich Helena Lim menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dalam sidang, jaksa penuntut umum membacakan sejumlah dakwaan terkait korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tipika tahun 2015-2022. Jaksa penuntut umum mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga didakwa memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Pasca mendengar dakwaan jaksa, selebgram ini tidak menggunakan hak jawabnya dalam eksepsi. Helena dengan tegas menyampaikan kepada hakim agar persidangan kasusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini. Jadi mulai Tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Pada sidang selanjutnya, tanggal 2 dan 4 September, agenda sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum sebanyak 180 orang, termasuk saksi mahkota. Tim Liputan melaporkan. Inilah postingan Aziza Salsa di akun media sosialnya. Setelah diserbu netizen, istri Pratama Arhan ini menegaskan bahwa kondisinya dengan sang suami baik-baik saja. Dirinya menampik adanya kabar tidak sedap yang menimpa rumah tangga mereka. Senada dengan Aziza, Arhan lantas kembali menampilkan momen foto keduanya bersama dengan orang tua. Hal ini turut menegaskan tidak ada isu perselingkuhan ataupun orang ketiga seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus ini bermula dari unggahan selebgram Rahel V-nya yang diduga memberikan isyarat
adanya perselingkuhan seorang pria dengan wanita lain. Spekulasi terkait Azizah dan Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel pun berhembus di akun sosial media X yang kemudian menyeret nama bintang timnas Pratama Arhan. Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi setelah ditetapkan sebagai formatur tunggal dengan perolehan suara mencapai 83%. Lahadalia dalam menakodai Partai Golkar untuk meneruskan kejayaan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Penetapan itu dilakukan usai Bahlil menyampaikan pidato dan visi misi sebagai calon Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar pada Rabu di JCC Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Adis Kadir, Ketua Pimpinan Munas ke-11 Golkar, menyatakan Bahlil Lahadalia sebagai formatur tunggal setelah mendapatkan 83% suara. Bahlil mendapat 468 surat dukungan dari total 558 pemilik suara. Dengan demikian, Bahlil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar sesuai dengan aturan ADART yang menyatakan bila ada calon ketum mendapat dukungan 50% plus 1 dari pemegang hak suara. Hampir seluruh pandangan umum dari pemegang hak suara, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar, seluruh Indonesia, dan Hasta Karya, semua menyatakan bahwa mendukung Bapak Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dan juga sekaligus menetapkan beliau sebagai Dewan Formatur Tunggal. Jadi formatur tunggal oleh Bapak Bahlil. Dalam pidatonya pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil menyampaikan targetnya dalam masa kepemimpinannya untuk 5 tahun ke depan. Selain bertekad untuk menjadikan Golkar sebagai partai terbaik, dirinya juga menargetkan kursi lebih banyak lagi untuk Partai Golkar pada 2029 mendatang. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah, dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2. Dan untuk pemilu 2029, kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar secara resmi menggantikan posisi Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada 11 Agustus lalu. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Muhammad Zulkarnain melaporkan. Bahlil Lahadalia menyinggung Raja Jawa dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ucapan tersebut pun masuk dalam trending topics media sosial X. Bahlil mengingatkan para kader Golkar agar tidak main-main dengan Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Menurut Bahlil, sudah banyak pihak yang merasakan dampaknya. Namun Menteri SDM itu enggan merinci apa dan siapa pihak tersebut yang telah merasakan dampaknya. Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih pantas lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Waduh. Dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan.
yang tidak perlu saya ungkapkan tanda. Dalam konteks ke depan sampai dengan bulan November, 8 fraksi di Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menentang hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Sebanyak 8 fraksi menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada agar segera dibawa ke pembahasan tingkat 2 atau pengesahan dalam rapat paripurna DPR. 8 fraksi itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Nanti biar kita uji lagi. Ya, ada namanya sengketa kewenangan lembaga negara, itu diujinya di MK lagi. Ya, jadi nanti kita akan lihat yang berlaku yang mana. Ya, walaupun demikian kita menghormati ya dialektika kebangsaan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita semua ini adalah kejadian yang terakhir. Nggak boleh lagi ada akrobat hukum ya dengan mengatasnamakan apapun. Rapat di Badan Legislasi DPR membahas RUU Pilkada yang pasal-pasalnya berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja ditetapkan sehari sebelumnya. Dalam putusan tersebut, MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Kemudian parpol yang tak memiliki kursi DPRD bisa mengusung paslon di Pilkada serta penurunan syarat jumlah kursi partai di Dewan buat mencalonkan kepala daerah sesuai jumlah penduduknya. Fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada Badan Legislasi atau BALEK DPR RI berupaya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. Fraksi PDIP menolak RUU Pilkada. Badan Legislasi Balik DPR bersama pemerintah dengan kilat membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada yang mendadak ini tidak memakan waktu lama. Kurang dari 12 jam selesai dan disepakati. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan RUU Pilkada, hanya PDIP yang menolak. Situasinya berbeda, saat itu tidak ada momentum revisi undang-undang. Jadi kalau masih menunggu revisi undang-undang itu lama sekali. Nah hari ini ibarat kita ini kendaraan, sebenarnya bis itu sedang ngetem di terminal gitu. Terus ada penumpang, bisnya memang udah mau jalan, ada penumpang ikut ya ikut gitu. Masukan-masukan dan DPR RI menyepakati draft revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam draft RUU Pilkada ada sejumlah perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan adanya putusan MA dan MK. Pasal yang mengatur usia akan mengikuti putusan MA, syarat usia minimal calon kepala daerah. Ya MK sudah memutuskan itu dan MK tidak memberikan tafsir lebih lanjut kan. Nah oleh karena itu pembuat undang-undang lah yang harus menyadur itu dalam pasal per pasal, termasuk mungkin pasal penjelasan nanti. Apa yang dimaksud dengan putusan MK itu? Persyaratan 6,5%, 7,5% itu apa, ya kan? Apakah itu berlaku semua partai politik, atau berlaku hanya untuk partai non-parlemen, atau bisa di-mix gabungan? Nah ini perlu ditafsirkan, ya. Fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Minimal harus memiliki perolehan kursi 20% atau 25% perolehan suara. Sementara dalam Pileg di daerah menyebut kesepakatan itu tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut fraksi PDIP, pimpinan rapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta pandangan fraksi. Pasalnya klausul dalam draft yang diterima sesuai dengan putusan MK. Pasangan calon dalam pilkada.
Artinya juga sudah terang dan jelas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rapat kita hari ini, revisi undang-undang ini kan kumulatif terbuka. Artinya kewajiban hukum DPR bersama pemerintah untuk mengakomodir putusan MK tersebut dengan tanpa tafsir yang lain. Tafsirnya cuma tunggal. Ya, artinya apa? Bicara pasal 7, bicarakan pasal 7. Jangan pasal 7 ya dicari-cari tafsir ke ke PKPU yang derajat peraturan perundang-undangan jauh lebih rendah. Ini kan saya nggak ngerti ini kok bisa sampai begitu ya. Yang kedua, kita bicara threshold. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dia masukin aja. Nggak perlu lagi dibedakan 40 ayat 1 untuk parpol yang punya seat. 40 ayat 2 untuk yang tidak punya seat. Ya, 43 untuk perorangan. Kan logika berpikirnya nggak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi, derajat kualifikasinya kan lebih tinggi, ya, dibuat persyaratan yang lebih sulit daripada parpol yang nggak punya seat. Panja RUU Pilkada tetap mengatur syarat bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD untuk bisa mengusung paslon di Pilkada harus memperoleh akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Begitulah, bagaimana sikap fraksi PD Perjuangan? Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang kesepakatan yang sudah kita sepakati, yaitu kita akan taat ajas kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Ilham Zarkasih melaporkan. Partai Buruh mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun Partai Buruh harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengusung calon gubernur. Partai Buruh mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta setelah mendengar aspirasi dari akar rumput dan simpatisan Partai Buruh. Partai Buruh telah menjalin kedekatan sejak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur Jakarta. Kendati demikian, sebagai partai non-parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung Anies Baswedan sendiri pada Pilkada Jakarta. Partai Buruh harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk tingkat daerah khusus Jakarta, kawan-kawan ESKO atau DPD ya, wilayah DKJ daerah khusus Jakarta, pengurus Partai Buruh daerah khusus Jakarta sudah lama ya mengusung dulu mendukung Pak Anies ya untuk didukung menjadi gubernur DKJ, dan hari ini momen yang tepat ya kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat ya, Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pilihan buruh. Kesepakatan Panja Balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Media sosial diramaikan dengan postingan bertuliskan peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada. Gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat sedang viral di media sosial. Gambar-gambar ini diposting pengguna sosial media, termasuk para tokoh masyarakat. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya kesepakatan Panja Balik DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Tagar kawal putusan MK juga menjadi trending topik di media sosial. Sebanyak 80.000 postingan mengenai ajakan untuk mengawal Pilkada 2024 meramaikan jagat media sosial.
Netizen menggelorakan tagar tersebut sambil mengkritisi langkah DPR yang saat ini dikuasai sejumlah partai koalisi pemerintah menggelar rapat balik untuk merevisi UU Pilkada yang diduga bertujuan membatalkan putusan MK. Menanggapi DPR yang diduga tidak menjalankan putusan MK ini, rencananya hari ini Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, paparan singkat seputar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pilkada akan disampaikan oleh Raisa Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah 2 putusan soal Pilkada 2024. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25%. Sementara batas usia bagi calon kepala daerah 30 tahun. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sidang MK yang diketuai Soehartoyo memutuskan ambang batas atau threshold di pencalonan kepala daerah tidak lagi 25% perolehan suara partai politik atau gabungan parpol hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi. Ambang batas pencalonan bervariasi tiap daerah di rentang 6,5% hingga 10%. Sebelumnya pencalonan gubernur di Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan parpol dengan suara 20% pada Pileg DPRD Jakarta otomatis punya harapan. Sebab di Jakarta batas pencalonan kepala daerah 7,5% suara pada Pileg sebelumnya. PDIP yang juga tidak bisa mengusung siapapun karena tidak memiliki rekan untuk memenuhi ambang batas 20% kini bisa melaju sendirian. PDIP pun menjadi satu-satunya parpol yang hingga kini belum mendeklarasikan calon gubernur. Putusan MK menyebut pencalonan kepala daerah bisa dilakukan dengan modal perolehan suara. Dengan begitu, partai yang tak masuk DPRD pun bisa mencalonkan. Ambang batas pencalonan gubernur di Jakarta adalah 7,5%. Total suara pemilih DPRD Jakarta pada pemilu 2024 adalah 6.067.241 suara. Dengan begitu, partai membutuhkan 455.044 suara untuk bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan ada 8 partai yang memenuhi syarat, yaitu diantaranya ada PKS dengan 16,68%, lalu ada PDIP 14,01%, selanjutnya ada Gerindra 12%, lalu ada Nasdem 8,99%, ada Golkar 8,53%, dan juga PKB 7,76%, serta PSI di 7,68%. Sementara itu partai-partai lain tetap bisa mengusung calon gubernur dan juga wakil gubernur, namun harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan 7,5%. MK juga memutuskan tentang batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal 30 tahun terhitung saat penetapan calon kepala daerah atau Cakada. Putusan MK terkait batas usia berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya Mahkamah Agung mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam peraturan KPU atau PKPU saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai PKPU melanggar Undang-Undang Pilkada. Putusan Mahkamah Agung dikaitkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang digadang-gadang maju Pilkada. Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan oleh MK, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju menjadi cagup ataupun cawagup karena masih berusia 29 tahun saat penetapan calon yang dilakukan oleh KPU. Badan Legislasi atau Balek DPR RI berupaya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI pun menyepakati draft revisi Undang-Undang Pilkada. Ada sejumlah perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan adanya putusan MK dan juga MA. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Serta pasal yang mengatur batas usia akan mengikuti putusan Mahkamah Agung. Syarat usia minimal yang terhitung saat pelantikan Cakada. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan RUU Pilkada, hanya PDI yang menolak.
Menanggapi DPR yang tidak menjalankan putusan MK ini, rencananya hari ini Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR. Demikian paparan singkat seputar putusan MK yang mengubah syarat pilkada beserta implikasinya. Terima kasih Anda masih bersama Seputaran News Pagi. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kandang ayam 2 tingkat di Jember, Jawa Timur terbakar. Api dengan cepat meluluh lantahkan bangunan kandang yang terbuat dari tembok. Inilah api yang berkobar di kandang ayam milik Mahbub, warga Desa Rowo Indah, Jember, Jawa Timur. Kebakaran membesar secara cepat sehingga menyebabkan warga panik dan segera menghubungi pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jember. Petugas damkar yang datang melakukan pemadaman di beberapa titik api yang berkobar di sekitar kandang ayam. Kebakaran meluluh lantahkan bangunan kandang ayam 2 tingkat tersebut. 2 jam lebih akhirnya api dapat dipadamkan petugas pemadam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil memastikan keterpilihan dia sebagai Ketum Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan isu menjadikan Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Pernyataan Bahlil ini sekaligus merespons isu yang mengait-ngaitkan adanya upaya menjadikan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, menyusul jabatan baru Bahlil sebagai pemimpin, terlebih Dewan Formatur Tunggal di Partai Golkar. Bahlil meminta agar tidak ada pikiran-pikiran negatif. Meski begitu, ia menegaskan tidak boleh melarang berasumsi perihal Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Menurutnya bisa saja asumsi yang kemudian menjadi pembicaraan orang banyak tersebut justru menjadi doa yang terkabulkan. Bila terjadi demikian, Bahlil meminta agar tidak ada yang menyalahkan dirinya. Kita ini berpikir yang positif. Jangan selalu negatif terus. Makanya bangsa ini gak maju gara-gara bukan bangsa ini terlambat maju itu gara-gara pikiran kita terlalu negatif duluan. Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini nggak ada. Ya, saya berdiskusi kok nggak ada. Jadi nggak benar itu pikiran itu. Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi. Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya dijawab oleh Allah jangan marah saya loh. Bahlil Lahadalia beberapa kali berdiskusi dengan Jokowi membicarakan perihal isu yang berkembang tersebut. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mengatakan bahwa ada usulan dari kader daerah agar Presiden Joko Widodo dijadikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Namun Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menepis kabar tersebut. Menurut Ngabalin, usulan tersebut berkembang dalam Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar sejak hari pertama, Selasa kemarin. Namun kabar tersebut ditepis Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, kabar Jokowi menjadi Dewan Pembina Golkar adalah tidak benar. Di sisi lain, Bahlil tidak menolak jika ada usulan yang mendorong Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Lebih lanjut, Bahlil tidak mempermasalahkan jika Jokowi digadang-gadang akan menduduki jabatan itu. Pihak Istana menghormati keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Undang-Undang Pilkada. Namun mereka enggan berkomentar terkait pembahasan RUU Pilkada yang dibahas Badan Legislatif DPR. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan saat ini pemerintah menghormati putusan MK nomor 60 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun Hasan enggan berkomentar terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas Badan Legislatif di DPR. Menurut Hasan, RUU Pilkada merupakan inisiatif DPR sejak tahun lalu meskipun sempat mandek dan dilanjutkan sekarang.
Pemerintah menghormati hak DPR dalam membuat undang-undang. Begitu juga dengan MK yang memiliki kewenangan untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat. Hasan pun menegaskan pemerintah nantinya akan mengikuti aturan yang dituangkan dalam undang-undang. Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu. Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya. Sidang-sidang di DPR itu apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak gitu. Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak. Misalnya MA mengeluarkan putusan, diakomodir nggak putusannya. Misalnya MK mengeluarkan keputusan, diakomodir nggak di undang-undang ini. Kalau misalnya keputusan MA diakomodir, keputusan MK diakomodir, kemudian diakomodir dalam undang-undang ini, artinya kan tidak ada perbedaan di antara ketiga lembaga tinggi negara itu. Artinya bagus kan? Kalau tidak diakomodir tentu akan terjadi soal aturan ya, akan terjadi dispute soal aturan karena MK atau MA punya putusannya apa, kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute. Badan Legislatif DPR akan membawa revisi Undang-Undang Pilkada 2024 ke rapat paripurna yang rencananya akan dilaksanakan hari ini. Revisi Undang-Undang Pilkada ini dinilai tidak sejalan dengan keputusan MK terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. DPR melalui badan legislatifnya melaksanakan rapat untuk membahas dan merevisi undang-undang terkait Pilkada setelah MK mengeluarkan putusan terkait syarat threshold pada pencalonan kepala daerah. DPR memutuskan bahwa hanya parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bisa mengajukan calon kepala daerah tanpa ketentuan minimal 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah. Sedangkan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD, aturan lama tetap berlaku jika ingin mengajukan nama calon kepala daerah. DPR juga menyebut bahwa aturan ini akan dibawa pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih Anda masih bersama di Seputar News Pagi. Pemirsa, setelah digelar 2 hari, Munas ke-11 Partai Golkar resmi ditutup pada Rabu malam. Mengenakan kemeja berwarna kuning, Presiden Joko Widodo turut hadir dalam penutupan Munas. Presiden Jokowi menghadiri penutupan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Jokowi tiba di lokasi Munas mengenakan kemeja berwarna kuning. Turut hadir Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka serta Ketua Umum sejumlah partai politik. Dalam acara tersebut, Jokowi memberi sambutan khusus bagi para pemimpin baru Partai Golkar dan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan jajaran pimpinan serta pengurus Golkar yang baru terpilih. Munas ke-11 Partai Golkar yang bergulir 20 dan 21 Agustus menyetujui Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil menggantikan Erlangga Hartarto yang sebelumnya mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Presiden Joko Widodo menanggapi kesepakatan panitia kerja DPR terkait RUU Pilkada yang mengatur perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada. Presiden menyebut menghormati keputusan lembaga negara termasuk DPR. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat berupa pengawasan di pintu masuk negara untuk mencegah kasus cacar monyet menyebar semakin luas di Indonesia. Ya, Nadia dan juga pemirsa, saat ini sebanyak 88 kasus cacar monyet telah terkonfirmasi sejak
2022 hingga 17 Agustus 2024. Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat mencegah kasus cacar monyet atau Mpox menyebar semakin luas di Indonesia. Langkah pencegahan itu dilakukan di beberapa kota di seluruh tanah air. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menjelaskan, pencegahan itu dilakukan berupa mengawasi pintu masuk negara dengan men-screening warga asing yang berasal dari negara terjangkit cacar monyet. Dante juga menjelaskan cacar monyet bukan masalah baru, lantaran telah terindikasi sejak tahun 2022 lalu. Sejauh ini sebanyak 1 kasus tengah menjalani isolasi secara mandiri. Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk membahas Mpox dalam Indonesia Afrika Forum atau IEF atau Forum Asia Afrika pada September 2024 di Bali. Kita sudah melakukan mitigasi untuk Mpox ini di beberapa kota dan sampai saat ini sudah terdeteksi. Sebenarnya Mpox ini bukan masalah yang baru. Beberapa tahun yang lalu sejak tahun 2022 sudah teridentifikasi dan saat ini yang sudah teridentifikasi positif baru 1 orang. Dan kita terus akan melakukan mitigasi Mpox ini sehingga nanti kemarin kita sudah melakukan koordinasi untuk persiapan akan ada pertemuan Asia Afrika nanti di Bali bulan September. Kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan surveillance, penjagaan supaya Mpox ini tidak menjadi masalah baru bagi kesehatan Indonesia. Ya. Indonesia melaporkan 88 kasus cacar monyet atau Mpox dalam periode 2022 hingga 17 Agustus 2024. Dari kasus itu, DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak 58 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Yogyakarta 3 kasus, Jawa Timur 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah melaporkan. Nah, Rizky dan juga pemirsa, jika biasanya bubur ayam identik dengan sarapan ataupun makanan untuk orang sakit, lain halnya nih di salah satu kafe di Kota Bandung, Jawa Barat yang menyajikan bubur ayam sebagai menu utama. Ya, selain suasana jadul namun nyaman yang ditawarkan, adanya kuah pepes bawang daun menambah cita rasa ayam bubur Cianjur yang menjadi makanan tren di Kota Kembang. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ini dia nih makanan unik yang berada di salah satu kafe yang ada di Jalan Dr. Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Bubur Cianjur, makanan ini selalu identik dengan sarapan ataupun makanan bagi orang sakit. Namun di kafe ini makanan bubur ayam menjadi menu utama. Cara pembuatannya juga sama dengan bubur pada umumnya, tapi yang unik, bubur ayam ditambahkan kuah pepes bawang daun yang membuat cita rasa begitu nikmat. Tak hanya itu, sambelnya pun memakai cabai hijau agar rasa pedas pada bubur ayam ini semakin gurih. Bila ingin menambah topping, di kafe ini juga menyediakan topping telur asin, usus, hingga ati ampela. Menikmati bubur ayam Cianjur dengan konsep kafe old school alias jadul, membuat para penikmat bubur selalu nyaman makan di tempat ini. Kalau bubur di sini sih beda dari bubur yang ada di Bandung yang sering saya coba, ada kayak kuah kuningnya gitu, kayak dari pepes kalau nggak salah. Konsep ruangannya dan tema di sini sih udah enak banget ya, kayak culture nyaman lah, pokoknya homey banget. Sering banget, hampir tiap pagi saya makan di sini. Enak banget, gurih banget, toppingnya yang paling aku suka usus sih, jadi nyampur aja sama rasa bubur. Dengan konsep rumah jadul, banyak pengunjung yang berlama-lama makan di tempat ini karena serasa di rumah nenek. Selain itu, di sini juga pengunjung dapat bermain alat musik piano jadul sambil menunggu pesanan datang. Ini pertama kita konsepnya berada di kafe, jadi kita mau naikin derajat bubur itu sendiri. Kan selama ini bubur itu identik dengan makanan orang sakit, kemudian buat sarapan, tapi kita rubah konsepnya agak naik level, jadi bubur itu ada di kafe, jadi kita punya tagline ngebubur di kafe. Jadi value-nya kita dapat, sarapannya dapat, terus makan siangnya juga dapat, makan malamnya juga dapat gitu.
Cukup merogoh kocek 12.000 saja, Anda bisa menikmati sajian bubur ayam Cianjur di kafe yang unik ini. Tempatnya asik, rasa buburnya unik, siapa yang tidak tertarik? Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Wah Rizky, ini kuah kuningnya spesial ya, pakai kuah pepes tadi. Kuah pepes. Nah kalau Nadia termasuk tim yang mana nih? Makan bubur ayamnya, kerupuknya dicampur atau dipisah makannya? Aku tim dicampur sih. Kalau Mas Rizky diaduk atau enggak nih buburnya? Saya sih termasuk yang nggak diaduk gitu. Karena lebih enak makan sendiri dengan kerupuknya gitu. Nah emang enak ya makan bubur ayam di tempat wisata. Betul. Nah bicara soal tempat wisata, biasanya yang menjadi momok tempat wisata itu sampah. Ya kan? Nah pemirsa, Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata laut favorit Indonesia terus berbenah agar bebas dari sampah plastik. Upaya bebas dari sampah plastik juga dilakukan warga di Pantai Wisata Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Labuan Bajo menjadi tujuan favorit wisatawan domestik dan mancanegara. Meningkatkan kunjungan wisatawan sangat berpotensi menimbulkan sampah, terutama sampah plastik. Jika dibiarkan akan merusak keindahan laut dan mengganggu habitat hewan purba Komodo. Pihak terkait harus mengedukasi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Budidaya bersih mulai digerakkan sejak anak-anak SD hingga dewasa. Labuan Bajo salah satu destinasi wisata yang baru yang diunggulkan oleh pemerintah, dan kalau destinasi wisata itu berkembang, maka tentu saja banyak orang yang datang. Banyak orang yang datang, tentu saja konsumsi makanan minuman akan juga meningkat. Menjaga kebersihan dan keindahan Labuan Bajo menjadi tanggung jawab bersama sehingga mewujudkan ekonomi biru di bagian timur Indonesia. Sementara itu, ratusan warga Kulon Progo, Yogyakarta bergotong royong membersihkan pantai dari sampah, terutama sampah plastik. Dari pagi hingga siang hari, mereka bersemangat membersihkan pantai agar bersih dan diminati wisatawan. Laut dan pantai yang bersih membuat pendapatan warga bertambah, baik nelayan maupun yang bergerak di bidang UMKM, pedagang di tempat wisata pantai. Gerakan bersih-bersih pantai ini mendapat respon dan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Partisipasi mereka tuh sangat membantu program nasional, khususnya program KKP juga. Pembersihan sampah plastik dengan melibatkan partisipasi nelayan atau disebut dengan bulan cinta laut. Semakin banyak pihak yang terlibat, itu berarti tugas negara semakin lebih mudah diselesaikan. Menjaga kebersihan laut dan pantai menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memerangi sampah plastik. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Kulon Progo, Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran boy group asal Korea Selatan ENHYPEN di Indonesia sudah lama dinantikan para penggemarnya. Lewat konser bertajuk ENHYPEN World Tour Fate Plus di Jakarta, boy group sukses membius ribuan penggemarnya. Lalu seperti apa kesan para personil ENHYPEN pada konser perdananya ini? Berikut wawancara rekan saya Nadia Raisya bersama ENHYPEN. Halo pemirsa, saya Raisa Nadia dan saat ini senang sekali sudah bersama saya boy group asal Korea Selatan yang menggelar konsernya pada tanggal 17 dan 18 Agustus di Ice BSD Tangerang. Let's welcome ENHYPEN. One, two, three. 안녕하세요, ENHYPEN입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 나디아입니다. 에리야. 야, 잘 부탁드립니다. 잘 부탁합니다. 잘 부탁드립니다. Wow, it's so great to have ENHYPEN here in Indonesia. Wow. And before we start the interview, can you guys introduce yourself and say hello to the engines? Hi guys, my name is Jake, and we're here for the Fate Plus tour in Jakarta, and
we're very excited because last time we came here, we came for the Golden Disc Awards, and we felt the energy from you guys was so incredible. That's why we wanted to include this city as part of the Faith Plus tour, and we're very excited. So hope you guys are also excited as well. Hello, saya Jungwon. This is our first own concert, 맞나요? Our own concert, so I'm so excited for that. Please look forward to our first performance in Jakarta. Let's go. 할로, 사야, 선우. 네, 정말 만나서 반갑고요. 오늘 이제 또 자카르타에서 무대를 할 건데 기대 많이 해주시고 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 할로, 사야, 니키. 맞죠? 네. 네, 저희가 오늘 처음으로 자카르타에서 단독 공연을 하게 되었는데요. 정말 벌써부터 설레고요. 네, 빨리 엔진분들의 뜨거운 열기를 보고 느껴보고 싶습니다. 화이팅, 렛츠고. 할로, 사야, 성훈. 저희가 저번에 시상식 때 이렇게 자카르타에 한번 와서 엔진분들 에너지를 보고 또 빨리 저희가 오고 싶어서 이렇게 저희의 콘서트로 찾아왔습니다. 엔진분들도 많이 즐겨주시는 것 같아가지고 너무 뿌듯하고 이번 콘서트 한번 재밌게. 할로, 사야, 희승. 일단 저희가 골든 디스크 때 시상식 때 인도네시아에 굉장히 많은 엔진분들이 계시다는 거를 처음 알게 됐고 되게 뜨거운 반응을 해주셔서 투어를 통해서 답변을 드리고 싶어서 이렇게 왔고요. 페이트 저희가 열심히 준비한 그런 콘서트인데 우리 인도네시아에 계신 엔진분들과 한번 즐겨봅시다. Hello engines in Indonesia, saya Jay. Yeah, nice to see you again. Okay, wow, I still can't believe I finally being able to meet you guys. Just let's start the interview, okay? Okay, the first question, how do you feel to finally being able to hold the concert in Indonesia? 네, 저희가 지난번 골든 디스크 어워즈 때 이제 처음으로 자카르타에서 이제 공연을 해봤었는데 그때 너무나도 팬분들의 열정적인 응원 그리고 또 그런 강한 열정을 저희가 너무 많이 봤기 때문에 이번 페이트 플러스에서 꼭 자카르타를 오고 싶다, 이렇게 인도네시아를 꼭 와서 공연을 하고 싶다는 저희 의지가 반영이 돼서 이번 페이트 플러스를 통해서 저희의 첫 번째 단독 콘서트를 자카르타에서 열게 되었습니다. Can you guys share the inspiration behind the theme of your new album, Romance Untold? 이제 말 그대로 로맨스 언톨드, 이제 정말 그런 로맨스적인 요소들 많이 들어간 저희의 사랑이 담겨있는 그런 앨범인데 너무 간단합니다. 엔진을 사랑하는 마음에서부터 시작해서 이제 뭔가 그런 앨범이 만들어지지 않았나라고 생각을 합니다. Pemirsa, sekarang kita akan bermain sedikit, mengajarkan bahasa Indonesia sedikit dengan para member di sini, dan kita lihat kira-kira mereka bisa nggak ya? So we're gonna play a game. I will give a word from Indonesian language to one of you, and the word will be passed on to by the first person to the next person, and on until it reaches the final person. Okay, but you can pass the word to another person by whispering. Oh, okay. Yeah, so see if the final person gets it correctly. Okay. Let's get started, guys. Okay, Jake, what did you get? Aku cinta Indonesia. Last but not least, would you like to sing a little bit one of your latest song? EXO, EXO, Yay. kiss me, Oi. don't say no. Oi. EXO,
Gas. Dan pemirsa, itu tadi keseruan kita bersama ENHYPEN. Dukung terus ENHYPEN. ENHYPEN, fighting! Saya Reza Nadia, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah, keren bisa wawancara dengan boy group langsung Korea gitu ya. Iya, seru sekali sih dan mereka sangat-sangat humble dan tentunya sangat berprestasi ya. Iya. Ganteng-ganteng ya, yang paling ganteng yang mana nih? Wah, semuanya ganteng-ganteng loh. Oke, pemirsa, 2 rumah baca lengkap dengan fasilitasnya dibangun untuk anak-anak terdampak gempa bumi 2022 lalu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan tersebut untuk mendorong minat baca serta mendukung meningkatkan literasi anak-anak. Baca Kirana di kawasan wisata Sawaratani, Desa Sukamana, dan Pojok Baca Binar di kantor Kecamatan Cugenang. Mudah-mudahan dengan adanya dilengkapi saung baca dari MNC Peduli, kita bisa lebih memaksimalkan, mengajak masyarakat untuk lebih menyukai membaca. Program-program edukasi, ada literasi baca, tulis, ada literasi sains, kemudian juga ada literasi kaitannya dengan budaya juga. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan literasi tersebut dengan tujuan untuk membiasakan kepada anak-anak untuk tidak terpengaruh terhadap gadget. MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa berharap rumah baca ini mampu meningkatkan semangat dan motivasi anak-anak agar semakin terampil dan kreatif dalam berkarya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Tim kuda laut Nusantara asal Jakarta keluar sebagai juara Liga Futsal Nusantara 2024. Di partai final, pemirsa, kuda laut Nusantara mengalahkan Rafle FC dengan skor telak 5-1. Digelar di Gor Pancasila UGM Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Partai final antara kuda laut Nusantara melawan Rafle FC berjalan sangat seru dan menarik. Kedua tim langsung bermain agresif sejak fluid pertama dibunyikan. Jual beli serangan terjadi di sepanjang laga, hingga babak pertama selesai skor masih imbang 0-0. Di babak kedua justru Rafle FC mampu mencuri gol lebih awal, sebelum akhirnya kuda laut mampu bangkit dan membalikkan keadaan jadi 5-1. Pada laga berikutnya, Juku Eja FC berhasil keluar sebagai juara ketiga setelah berhasil menundukkan Merador FC dengan skor 3-5. Harapan kami dari kompetisi seperti ini muncul banyak pemuda-pemuda yang bersemangat untuk melihat futsal sebagai lebih dari sekedar olahraga rekreasi, tapi menjadi satu, bahkan bisa menjadi pekerjaan profesional. Sementara itu, pada kategori putri, Karmila Sari Futsal berhasil mengamankan 1 tiket promosi ke Liga Futsal Profesional 2024-2025 setelah berhasil membekuk tim FC Junior Ewako dengan skor 3-0. Kemenangan ini membawa Karmila Sari Futsal bercokol di peringkat kedua klasemen dengan poin 6. Di pertandingan penutup, kuda laut Nusantara Angels meraih kemenangan setelah berhasil membekuk lawannya Inspire Girl FC dengan skor 1-5. Hasil ini membawa kuda laut Nusantara Angels duduk di pucuk klasemen dengan poin sempurna, yakni 9 poin. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.